Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya atas nama Anissa Mutmainnah Amri beserta rekan saya, Andi Isma Mulhairi, akan menjelaskan tugas pengantar akuntansi yang telah kami kerjakan, yaitu tentang siklus pencatatan keuangan, mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, serta jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Jadi, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih proses penyusunan dari awal hingga akhir supaya lebih mudah dipahami. Kita akan bahas tahap demi tahap, mulai dari jurnal umum hingga laporan keuangan. Oke, pertama kita masuk ke jurnal umum. Jurnal umum ini berisi pencatatan semua transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Di tugas ini, kita mencatat transaksi mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Kita memasukkan transaksi seperti penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran gaji karyawan, modal, beban-beban, utang usaha, piutang usaha, bribe, hingga pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, setiap transaksi ini kita tulis dalam format debit kredit supaya sesuai dengan prinsip akuntansi berpasangan. Oke, di bagian pertama, di sini ada PT Abade Jaya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain grafis. Perusahaan ini dimiliki dan dipimpin oleh Rizky Pratama yang beralamat di Jalan Merpati Indah nomor 42 Surabaya. Adapun berikut merupakan saldo-saldo pada perusahaan periode Desember tahun 2023. Jadi yang pertama di sini ada pada tanggal 1 Desember itu pemilik menyetorkan modal awal dalam bentuk kas sebesar 125 juta. Nah, kalau kita menerima kas atau modal dari pemilik perusahaan sebesar 125 juta, maka kita mencatat kas pada debit bertambah sebesar 125 juta pada modal sebesar 125 juta dengan keterangan setoran pemilik sebesar 125 juta. Dan yang kedua itu pada tanggal 3 Desember membeli peralatan secara tunai sebesar 25 juta. Jadi, jika kita membeli peralatan secara tunai, maka peralatan di sebelah debit itu bertambah sebesar 25 juta pada kas sebesar 25 juta. Kenapa pada kas? Karena kita membeli peralatan itu secara tunai. Otomatis kas kita itu berkurang di sebelah kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember membayar sewa tempat usaha sebesar 10 juta. Jadi beban sewa bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta pada kas sebesar 10 juta dengan keterangan membayar sewa gedung secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Dan selanjutnya transaksi pada tanggal 8 Desember itu melakukan penjualan barang secara kredit sebesar 30 juta. Jadi di sini kita catat lagi piutang usaha di sebelah debit itu bertambah sebesar 30 juta pada pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 30 juta dengan keterangan menerima pembayaran dari klien atas jasa desain. Selanjutnya transaksi pada tanggal 12 Desember menerima kas dari piutang usaha sebesar 20 juta. Nah, kita catat kas bertambah di sebelah debit itu sebesar 20 juta pada piutang usaha sebesar 20 juta dengan keterangan menerima kas dari piutang usaha. Lanjut di tanggal 15 Desember membeli perlengkapan secara kredit sebesar 15 juta. Dicatat pada debit, perlengkapan bertambah sebesar 15 juta pada utang usaha. Jadi utang usaha itu bertambah 20 juta dengan keterangan membeli perlengkapan secara kredit.
Selanjutnya pada tanggal 18 Desember, membayar gaji karyawan sebesar 12 juta. Jadi, kita catat beban gaji bertambah 12 juta di sebelah debit pada kas sebesar 12 juta dengan keterangan membayar gaji karyawan. Adapun di tanggal 22 Desember, melakukan penjualan tunai sebesar 40 juta. Lalu dicatat lagi kas bertambah sebesar 40 juta di sebelah debit pada pendapatan jasa dengan keterangan menerima pendapatan secara tunai. Adapun di tanggal 25 Desember, membayar utang usaha sebesar 10 juta. Dicatat, utang usaha bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta pada kas di sebelah kredit sebesar 10 juta dengan keterangan membayar utang usaha. Adapun di tanggal 30 Desember itu mengambil kas untuk keperluan pribadi atau prive sebesar 5 juta. Jadi kita catat prive sebesar 5 juta itu bertambah di sebelah debit pada kas di sebelah kredit sebesar 5 juta dengan keterangan pemilik mengambil uang untuk kebutuhan pribadi. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 30 Desember itu membayar listrik dan internet. Jadi kita catat beban LAT atau listrik, air, dan telepon bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta pada kas di sebelah kredit sebesar 5 juta dengan keterangan membayar LAT. Jadi bisa kita lihat di jurnal umum ini sudah balance sebesar 297 juta pada debit dan kredit. Oke teman-teman, di jurnal umum ini setiap transaksi harus dicatat dengan teliti karena ini akan berpengaruh ke tahap-tahap berikutnya. Di jurnal umum juga itu harus seimbang. Kalau tidak, nanti akan terjadi kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan di sini, nanti bisa berpengaruh kepada seluruh laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke buku besar. Nah, setelah mencatat transaksi di jurnal umum, kita lanjut ke buku besar. Nah, buku besar itu adalah tempat pengelompokan akun-akun dari jurnal umum untuk mengetahui saldo akhir dari masing-masing akun. Nah, buku besar ini bisa berbentuk akun T atau bisa juga berbentuk kolom seperti ini agar memudahkan kita melihat pergerakan debit dan kredit setiap akun. Nah, misalnya akun kas di sini kan memiliki banyak transaksi dalam satu bulan, seperti bisa dilihat di jurnal umum ada kas dari modal, ada kas dari pendapatan, kas dari pembayaran gaji, dan lain-lain. Dari sini kita akan mengelompokkan di mana kas bagian debit dan di mana kas bagian kredit. Nah, dari sini kita bisa melihat saldo akhir yang nantinya digunakan dalam penyusunan neraca saldo. Jadi setelah mencatat semua transaksi yang masuk dan keluar, saldo akhirnya nanti akan muncul di neraca saldo. Jadi bisa kita lihat pada buku besar ini, kas itu di sebelah debit sebesar 118 juta, modal di sebelah kredit 100 juta, peralatan di sebelah debit 25 juta, beban sewa di sebelah debit 10 juta, piutang usaha di sebelah debit 10 juta, pendapatan jasa di sebelah kredit 70 juta, perlengkapan di sebelah debit 15 juta, utang usaha di sebelah kredit 5 juta, beban gaji di sebelah debit itu 12 juta, prive di sebelah debit 5 juta, dan beban LAT atau beban listrik, air, dan telepon di sebelah debit itu 5 juta. Oke, baik, sekarang kita masuk di neraca saldo. Jadi setelah semua akun di buku besar ini yang tadi memiliki saldo akhir, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo.
Jadi di neraca saldo ini kita mengumpulkan semua saldo dari buku besar dan memastikan bahwa total debit dan kredit itu harus seimbang. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa neraca saldo kita seimbang sebesar 200 juta di sebelah debit dan kredit. Jadi kalau misal neraca saldo itu tidak seimbang, itu artinya ada kesalahan dalam pencatatan sebelumnya, seperti kesalahan menjurnal, salah memindahkan angka, atau lupa mencatat transaksi. Jadi benar-benar harus diperhatikan dengan baik dan teliti dalam mencatat transaksi agar tidak terjadi kesalahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Baik, selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo, kita masuk ke tahap jurnal penyesuaian. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan transaksi yang belum dicatat atau perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada tanggal 31 pertama yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan selama 1 bulan. Yang dimana beban penyusutan peralatan berada di debit dan akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit. Selanjutnya tanggal 31 yang kedua beban sewa pada utang sewa, yang dimana beban sewa berada di debit dan utang sewa berada di kredit. Tanggal 31 yang ketiga piutang usaha pada pendapatan diterima di muka, yang jumlahnya 10 juta. Pada tanggal 31 yang keempat, beban gaji pada utang gaji yang jumlahnya 12 juta. Dan yang tanggal 31 yang terakhir, prive pada kas. Itu pemilik mengambil uang untuk kebutuhan pribadi sejumlah 5 juta. Jadi hasil dari semua ini yaitu 39.500.000. Selanjutnya kita akan masuk di neraca lajur. Setelah melakukan penyesuaian, kita menyusun neraca lajur. Ini adalah tabel yang memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Neraca lajur ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada nama akun, yang kedua neraca saldo, yang ketiga penyesuaian, yang keempat neraca saldo setelah penyesuaian, yang kelima laba rugi, dan yang keenam adalah neraca. Selanjutnya kita masuk di neraca saldo, yaitu kita memasukkan semua yang ada di neraca saldo yang sebelumnya kita buat, dan totalnya 200 juta. Ya, selanjutnya kita masuk di penyesuaian. Kita memasukkan lagi ini nama-nama akun yang sebelumnya tidak ada di neraca saldo. Itu jumlah di debit kreditnya itu 39.500.000. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian, yang dimana pada kas sebelumnya di neraca saldo kas itu jumlahnya 118 juta, dan di penyesuaian kas berada di kredit yang jumlahnya 5 juta. Jadi kita kurang dan hasilnya yaitu 113 juta. Dan dari neraca saldo setelah penyesuaian ini menghasilkan 234.500.000 rupiah. Lanjut pada laba rugi, itu jumlahnya 51.500.000, yang di debit dan yang kredit 80 juta. Lalu kita tambahkan 28.500.000, tambahkan sama kredit sehingga menghasilkan 80 juta dan hasilnya balance. Begitupun di neraca, pengerjaannya sama dengan yang di laba rugi, yaitu 183 juta berada di debit dan kredit 154.500.000.
Selanjutnya di laporan keuangan. Dan akhirnya kita sampai di tahap terakhir, yaitu laporan keuangan. Dari neraca lajur tadi, kita bisa langsung menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini, dalam pendapatan dan beban kita total dulu semua pendapatan yang ada seperti pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Setelah itu kita total lagi semua beban yang ada, lalu kita akan mendapatkan laba bersihnya. Di mana pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa 70 juta dan pendapatan diterima di muka 10 juta. Total pendapatannya 80 juta. Selanjutnya beban sewa 20 juta, beban gaji 24 juta, beban LAT 5 juta, beban penyusutan peralatan 2.500.000. Total bebannya yaitu 51.500.000. Jadi di sini kita mendapatkan laba bersih yaitu 80 juta dikurang 51.500.000 sama dengan 28.500.000. Selanjutnya kita akan masuk pada laporan perubahan ekuitas. Kita menambahkan ekuitas awal atau modal dengan laba bersih yang tadi kemudian dikurang dengan price, maka didapatlah ekuitas akhir. Di mana pada laporan ini ekuitas awal 125 juta ditambah laba bersih 28.500.000 dan dikurang price 10 juta dan lalu kita mendapatkan ekuitas akhirnya yaitu 143.500.000. Kemudian di sini ada neraca. Jadi di neraca di sini ada dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Setelah kita memasukkan semua aktiva yang ada, kita akan menjumlah kedua aktiva. Yang terakhir ada kewajiban atau utang, kita jumlahkan semua. Di mana sini kas berjumlah 113 juta, piutang usaha 20 juta, perlengkapan 15 juta, itu totalnya 148 juta. Nah, kita masuk di kewajiban yaitu utang usaha 5 juta, utang sewa 10 juta, utang gaji 12 juta, itu total kewajiban 27 juta. Dan selanjutnya aktiva tetap, peralatan 25 juta, akumulasi penyusutan peralatan 2.500.000, totalnya 22.500.000. Jadi total aktiva 170.500 dan total kewajiban 27 juta ditambah 143.500 sama dengan 170.500. Baik teman-teman, itulah tahap-tahap dalam penyusunan mulai dari jurnal umum hingga laporan keuangan yang telah kami kerjakan dalam tugas ini. Prosesnya memang cukup panjang, tapi setiap langkah ini saling berhubungan dan penting untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat. Semoga penjelasan ini dapat memberikan kita semua pelajaran yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.